Kalau kesana nanti jadi susah, nanti bagaimana? Sampai ada satu jemaah saya yang mengatakan kalau ke Masjid Aqsa terus bagaimana? Di sana lagi konflik, nanti kalau mati bagaimana? Mati dimanapun kita berada, gitu kan? Dan kalau memang kita dikaruniakan mati karena dibunuh oleh orang Yahudi, itu luar biasa, mati syahid. Masjid Aqsa itu adalah salah satu masjid yang sekarang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka tidak ada yang datang ke sana. Dan memang upaya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak ingin agar kaum muslimin bisa merdeka di sana itu menyebarkan isu, informasi yang banyak sekali sebenarnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Betul Israel sudah datang dan mengambil alih negara itu, tapi masih banyak kota-kota yang merdeka. Dan kaum muslimin di dalam masih memperjuangkan hak-hak mereka. Saya temukan di sekitar Masjid Aqsa kaum muslimin berdagang, mereka berjual beli, mereka sekolah. Walaupun di situ ada posko-posko militer Israel, tapi mereka tidak melarang kaum muslimin untuk beraktivitas. Dan juga pada saat kita masuk ke dalam masjid, di pintu gerbang masjid itu ada tentara Israel yang menjaga, dan ada juga di bagian dalam tentara Palestina, polisi Palestina yang memang kita cuma sekedar melewatin mereka untuk berjaga-jaga dari sisi keamanan saja. Dan sampai sekarang ada beberapa orang Yahudi yang berusaha masuk ke Masjid Aqsa, tidak diizinkan oleh polisi Palestina, dan mereka tidak bisa buat apa-apa. Kalau ada satu warga Palestina yang sempat membunuh satu orang Israel, maka yang terjadi adalah mereka mengejar satu orang itu. Kalau sudah ditangkap, Allah mudahkan dia mati syahid misalnya, maka kehidupan kembali seperti semula. Walaupun ini bukan berarti kita menganggap remeh bahwasanya di sana masyarakat sedang ditindas. Iya, memang namanya penjajah, gitu kan. Tetapi tidak sebesar apa yang digambarkan oleh media, sehingga membuat kaum muslimin tidak ada yang mau ke sana, ketakutan kalau ke sana nanti jadi susah, nanti bagaimana? Sampai ada satu jemaah saya yang mengatakan kalau ke Masjid Aqsa terus bagaimana? Di sana lagi konflik, nanti kalau mati bagaimana? Mati dimanapun kita berada, gitu kan. Dan kalau memang kita dikaruniakan mati karena dibunuh oleh orang Yahudi, itu luar biasa, mati syahid. Hadis yang sahih menjelaskan kalau seseorang itu dibunuh oleh ahli kitab, maka pahalanya double syahidnya. Beda kalau orang terbunuh oleh ahli kitab, maka pahalanya double dibandingkan dengan kalau terbunuh oleh orang biasa atau masyarakat atau selain daripada ahli kitab. Intinya begitu. Jadi saya ingin berbagi sebenarnya, kalau Allah mudahkan Anda memiliki rezeki dan bisa umrah plus Aqsa, maka lakukanlah. Karena saya temukan di sana kaum muslimin sangat luar biasa. Kami disambut dengan sangat hangat di masjidnya, sampai imam masjidnya pun datang menyambut kami, memanggil ke sekolahnya, menerangkan apa yang beliau lakukan selama itu aktivitas di sana. Berapa banyak hafizah dan hafidh Al-Quran dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang tamat dari madrasah yang ada di sebelah atau di lokasi sekitar Masjid Aqsa. Bagaimana keadaan para syuhada, di situ ada kuburan mereka. Kemudian banyak sekali hal lah yang luar biasa sekali. Dan mereka mengatakan dengan datangnya kalian saja di sini sudah cukup untuk memberikan motivasi tambahan buat kami, semangat baru, gitu kan. Dan ternyata saya temukan di lapangan Turki adalah negara sekarang yang sangat faham tentang poin ini, sehingga akhirnya mereka dalam sepekan itu bisa 3 pesawat yang masuk, dan itu kurang lebih tidak kurang dari 1000 muslim Turki yang masuk ke Palestina, dan mereka masuk rame-rame sholat di Masjid Aqsa, gitu. Pada saat ditanya kenapa, dia bilang karena kami tidak mau kehilangan masjid ini. Sekarang tentu lagi dijajah, tentu saja tidak sebebas kalau tidak dijajah, tapi kaum muslimin kalau punya kesempatan dan bisa untuk masuk sholat, kenapa tidak? Karena dalilnya terlalu banyak. Saya kemarin pas transit visanya ke Mekah dulu, habis umroh 3 hari,
baru kami ke Amman, kemudian kami ke Palestina. Amman 2 hari, Palestina 4 hari, kemudian ke Madinah 3 hari. Di Mekah saya sempat mampir di satu perpustakaan, penjual toko buku lah. Saya beli buku khusus untuk Palestina dan saya temukan buku, alhamdulillah Allah kasih taufik, seorang doktor yang memang asli Palestina, itu yang menulis dengan buku bergambar atlas khusus untuk Palestina. Maka saya mendapatkan banyak informasi baru di situ. Di antaranya hadis-hadis yang beliau angkat, sejarahnya, kisahnya dan seterusnya. Dan masjid itu sangat agung, luar biasa. Dari jarak jauh kalau kita lihat mungkin seperti biasa, tapi pada saat kita masuk ke dalam itu masjid yang sangat luar biasa. Kalau saya bahasakan sangat leks, bagus sekali. Batu-batu yang digunakan batu-batu gunung yang seperti marmer tapi warnanya putih, cuma bukan marmer, bagus sekali batu itu dan sangat bagus bangunan itu, sangat luar biasa gitu. Ya, sangat bagus dan sangat luar biasa. Dan sejarahnya sangat panjang. Belum lagi hadis-hadis Nabi, ada hadis tentunya yang berbunyi dan ini dilemahkan oleh para ulama, diriwayatkan Baihaqi bunyinya, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala, sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi maksudnya 1.000 pahala, dan sholat di Masjid Aqsa 500 pahala. Tapi ini hadis dilemahkan oleh para ulama hadis, dan ada hadis lain diangkat oleh penulis buku itu, dikatakan ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, yaitu hadis yang berbunyi Nabi SAW pernah bersabda, sholat di Masjid Aqsa adalah 1/4 dari sholat di masjidku ini. Maksudnya kalau di Masjid Nabawi 1.000 pahala, Masjid Aqsa itu 250 gitu kan. Tetapi ada hadis yang lebih kuat daripada itu, dan ini juga baru saya temukan kemarin riwayat itu. Kemudian dikatakan Nabi SAW bersabda, Sulaiman telah meminta kepada Allah, Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman, karena Masjid Aqsa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 40 tahun setelah dibangunnya Masjid Haram Mekah. Jadi dalam sebuah riwayat Bukhari pernah ditanya kepada Nabi SAW, berapa lamakah masa jedah pembangunan Masjid Aqsa setelah Masjid Haram Mekah? Maka kata Nabi SAW 40 tahun. Karena Ibrahim SAW membangun Ka'bah alaihissalam, beliau lalu menuju ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa itu. Tapi yang jelas Masjid Aqsa ini ada riwayat yang lain diperbaharui lagi oleh Sulaiman alaihissalam, salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau berdoa setelah selesai membangun Masjid Aqsa berkata, kata Nabi SAW, Sulaiman meminta 3 hal setelah membangun Masjid Aqsa. Yang pertama, minta agar kerajaannya diawasi oleh Allah secara langsung. Yang kedua, minta agar kerajaannya tidak ada yang menyamainya. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar tidak ada siapapun yang sholat di masjid ini, di Aqsa itu, niatnya murni untuk sholat, kecuali dia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan hadis ini mendekati derajat sahih. Maka kita temukan fadilah yang sangat luar biasa di sini. Orang satu kali sholat di Masjid Aqsa, maka sama dengan orang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Jadi terlalu banyak fadilah. Belum lagi banyak riwayat-riwayat yang lain, tentu saya tidak terlintas sekarang, tapi saya ingin merasa punya tanggung jawab. Setelah saya masuk ke sana, saya melihat bagaimana semangat kaum orang-orang muslimin di sana pada saat menyambut kami. Sampai waktu saya lagi sholat subuh, masuk di masjid itu sholat subuh bersama dengan jemaah saya, kami melihat di semua saf pertama sudah terisi, isi semuanya, kursi-kursi sudah ditaruh orang-orang tua yang sudah sepuh duduk di kursi semuanya. Subhanallah, begitu di iqamah sholat, saya berdekatan dengan 2 jemaah saya, bapak-bapak dari Jakarta kemudian ada orang muslim Palestina yang tua di saf pertama itu balik ke arah kami. Dia lihat kami ini orang asing, kelihatan bukan penampilannya seperti orang Palestina, lalu dia mengalah gitu. Ya, dia menyuruh masuk ke saf pertama, disuruh maju. Lalu dia saling motivasi sama teman-teman satu sama yang lain. Ayo kita dapat pahalanya teman-teman kita yang datang jauh mengunjungi kita nih. Akhirnya kita didarukan masuk ke saf pertama gitu. Kemudian sangat hangat sekali sambutan mereka. Bagaimana setelah selesai sholat mereka ada yang bicara semangat menyebutkan masalah jihad walaupun cuma 5-10 menit. Jadi suasana yang sangat luar biasa gitu. Ya, suasana ada yang tersendiri, ada nilainya yang luar biasa. Belum lagi di situ ada kotak amal khusus diurus oleh Syu'un Islamiyah. Ada kayak seperti lembaga resmi pemerintah Palestina yang untuk mengurus Masjid Aqsa. Maka ini juga sesuai dengan hadis disebutkan Maimunah ini salah satu istri Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan dia tetap dalam keterbudakannya. Maimunah ini adalah salah satu dari orang Yahudi Quraidah. Waktu suku Quraidah diusir oleh Nabi SAW, dikalahkan di perang setelah perang Ahzab di Madinah karena mereka berkhianat, maka Maimunah menjadi bagian dari Nabi SAW, bagian Nabi SAW. Maka Maimunah ini setelah mengucapkan syahadat mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka kata Nabi SAW, sholatlah, kata perintah, sholatlah ke sana, karena siapapun yang sholat di sana
akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Hadis ini derajatnya sahih, berarti menandakan dia sederajat dengan sholat di Masjid Nabawi, gitu kan? 1000 pahala. Lalu kata Maimunah, bagaimana kalau orang tidak mampu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, maka dia menyumbang minyak, ya, atau membeli minyak yang bisa menyalakan penerangan-penerangan di masjid itu. Karena siapa yang menerangi Masjid Aqsa sama dengan pahala sholat di dalamnya. Di sini motivasi untuk merenovasi tentunya, menyalakan listriknya, memperbaikinya dan seterusnya. Alhamdulillah kemarin saya sempat motivasi jemaah saya. Ini ada kotak, saya bilang di sini tempat penyumbangan. Kita nggak perlu lagi melalui LSM, ini sudah sampai di tempatnya. Sumbangkan langsung di kotak itu, ya. Kemudian kita akan mendapatkan pahala karena itu khusus memang untuk penjagaan dan perawatan Masjid Aqsa itu sendiri. Jadi Allah alam ini hal yang saya rasa perlu saya berbagi supaya jemaah tidak perlu ragu atau kaum muslimin tidak perlu ragu untuk mengunjungi ke sana, berharap supaya bisa mendapatkan pahalanya, gitu kan. Walaupun memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh ke sana selama memang harus izin dengan Israel. Tapi mereka memang sekarang menjajah. Ada sebagian yang mengatakan mereka menjajah. Kalau kita masih diizinkan, masih bisa masuk dan kita bisa memberikan bantuan dengan doa kita, dengan kita tetap hadir di masjid itu, kemudian bisa memberikan bantuan untuk mereka, maka kenapa tidak? Allahu a'lam.